Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi dalam beberapa hari belakangan ini terjadi beberapa kejadian yang memang kemudian banyak dibicarakan publik dan menjadi trending topik di YouTube ya teman-teman, dan di beberapa media sosial yang lain. Yang jelas ini kejadian ini memang kemudian berentetan terjadinya dalam waktu yang singkat, yaitu peristiwa ini adalah berkaitan dengan seorang pejabat negara yang merupakan utusan khusus presiden, di staf khusus presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, yaitu Gus Miftah ya teman-teman. Memang Gus Miftah ini kan kemarin sempat kesandung masalah gitu kan, karena ketika beliau ini melakukan ceramah ataupun dakwah di Magelang, kalau nggak salah di Magelang, kemudian dalam sela-sela ceramahnya beliau kemudian diberitakan di situ menghina seorang bapak-bapak yang pedagang es teh gitu kan, dengan kata-kata yang nggak pantas, yang nggak sepatutnya kemudian diucapkan oleh seorang pendakwah ataupun dai ya teman-teman. Yang kemudian kalimat yang dianggap menghina tersebut nggak cuma cukup dengan kalimat yang hina tersebut, tapi kemudian bapak penjual es teh tersebut juga ditertawakan secara beramai-ramai di pengajian tersebut, yang kemudian memang kejadian tersebut kan terjadinya di bulan November, sekitar tanggal 20 November, baru viral setelah kemudian tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember 2024. Artinya ada sekitar jeda waktu 2 minggu ya teman-teman, yang kemudian memang viral ya. Kemudian di 2 Desember itu video tersebut viral dan menyebar di berbagai macam platform media sosial. Kemudian sepertinya Gus Miftah ini mendapatkan teguran daripada langsung dari Pak Prabowo Subianto melalui sekretaris kabinet, yaitu Mayor Teddy ya. Yang jelas kemudian Gus Miftah ini kemudian meminta maaf, kemudian datang ke bapak yang kemudian dihina dan diejek serta kemudian ditertawakan tersebut, meminta maaf, datang ke kediamannya dan meminta maaf. Dan sepertinya bapak tersebut, yaitu Bapak Sun Haji ya, itu memberikan maafnya kepada Gus Miftah, dan sepertinya memang kemudian dianggap selesai, walaupun kemudian kan memang banyak yang bertanya-tanya, jadi mungkin kok dari 20 November sampai 2 Desember itu ada jeda waktu sekitar 2 minggu, yang artinya kemungkinan selama jeda waktu itu apakah kemudian Gus Miftah apakah tidak merasa bersalah, tidak merasa bersalah pada Bapak Sun Haji tersebut. Tapi terlepas dari itu, saya pikir kemudian urusannya sepertinya selesai ketika kemudian Gus Miftah datang kepada Bapak Sun Haji tersebut dan meminta maaf gitu kan, dan bapak tersebut pun memberikan maafnya kepada Gus Miftah. Tapi sepertinya juga nggak selesai sampai di situ, karena kemudian para netizen terus menyoroti tentang kegiatan Gus Miftah gitu kan, dan ternyata selalu dikeluarkan video-video rentetan daripada yang video-video yang serupa gitu kan, yang sempat trending sampai kemudian banyak tagar yang kemudian dari netizen yang kemudian meminta bahwasanya Gus Miftah ini kemudian untuk out atau keluar dari kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Dan memang kemudian apa yang terjadi, gak lama kemudian Gus Miftah kemarin ya teman-teman, ini melakukan siaran di media sosial, salah satunya di YouTube, bahwasanya beliau kemudian mengundurkan sebagai staf khusus daripada kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ya, staf khusus presiden. Dia kemudian mengundurkan diri dari jabatan ataupun posisi tersebut, dan ini memang kemudian direspon ya oleh Bapak Prabowo Subianto langsung, yang kemudian pada siaran tersebut juga Bapak Prabowo Subianto dikawal oleh sekretaris kabinet Bapak Teddy ya, Mayor Teddy ya. Jelas memang kemudian tampak di sini ya, keputusan yang diambil Pak Prabowo ini sangat tepat. Dia tampaknya dingin, tampaknya juga tegas. Ini menggambarkan memang sosok kuat daripada Pak Prabowo Subianto, yang kemudian memang basicnya adalah basic militer, dia basicnya kuat ya.
basic militernya ini junjung teguh ini bahwasanya jiwa Pak Prabowo Subianto yang kemudian memang komitmennya selalu keperbiaan beliau pada masyarakat kecil gitu kan, pada para nelayan, pedagang, petani, ini udah jelas sekali gitu kan. Kemudian ya jiwa militernya sangat kuat ketika siapa yang salah, siapa yang melakukan kesalahan ya sudah, nggak ada, sepertinya memang ini khusus ya, ini sepertinya memang sifat jiwa militernya Pak Prabowo, ketegasannya ya, nggak ada sifat kemudian gendol-gendoli atau apa. Jawabannya lah menurut Pak Prabowo Subianto ya sudah gitu kan, dihargai, kita semua menghargai katanya. Apa kalau kemudian Gus Miftah melakukan kesalahan, dan memang itu langkah kesatria dan menjadi pembelajaran kita semua, dan sepertinya nanti nggak akan lama akan dicarikan gantinya gitu kan. Nah ini memang kemudian direspon sangat positif ya oleh para netizen, oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena peristiwa ini kan memang kemudian menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sampai di pelosok-pelosok gitu kan. Blunder-blunder yang dilakukan orang di sekeliling Pak Prabowo ini bisa merusak citra yang kemudian memang sudah dibuat baik, yang sudah dibangun baik dalam 2 bulan perjalanan daripada pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Sementara tim lain bekerja keras untuk kemudian bekerja untuk pembangunan gitu kan. Kemudian tim lain dalam lingkaran Pak Prabowo Subianto ini sudah membangun citra yang bagus dalam pembangunan, dan selagi membangun lebih baik lagi citranya. Nggak cuman itu, memang keberpihakan Pak Prabowo Subianto ini luar biasa gitu kan, dengan program-programnya yang memang direncanakan seperti program makan siang gratis gitu kan, kemudian untuk menurunkan tiket nanti ketika kemudian ada tahun baru ataupun kemudian nanti di menjelang mudik lebaran itu. Ini memang program-program yang berpihak kemudian ke masyarakat kecil ya umumnya gitu kan. Tapi yang jelas kemudian ada orang-orang yang seperti Gus Miftah tadi yang kemudian kalau memang dibiarkan, ketika kemudian sering melakukan blunder itu sangat merusak ya. Kalau dibiarkan akan merusak program-program ataupun citra baik yang sudah terbentuk di masyarakat untuk kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Dan memang ini langkah yang sangat tepat sekali kalau kemudian Pak Prabowo Subianto juga nggak eman-eman, nggak gendol-gendoli, jawabannya dingin saja. Beliau menghargai, menghormati jiwa kesatria Gus Miftah yang kemudian mengakui kesalahannya dan kemudian mundur ya, mundur dari posisi ataupun jabatan yang dia tempati saat ini ya teman-teman. Dan juga ini bisa menjadikan pembelajaran, contoh buat orang-orang lain ataupun pejabat-pejabat lain yang ada di sekitar ring kekuasaannya Pak Prabowo Subianto. Kalau kemudian memang melakukan kesalahan, melakukan blunder yang kemudian bisa merusak citra pemerintahannya Pak Prabowo Subianto, tentunya akan mengalami nasib yang sama teman-teman. Dan saya pikir memang kemudian kita semua juga menghargai langkah Gus Miftah gitu kan, langkah kesatria yang dilakukan Gus Miftah, langkah kesatria ketika dia mengakui kesalahan yang kita buat, dan semoga dia mendapatkan penyadaran gitu kan, menjadi sosok yang lebih baik lagi di kemudian hari ya. Karena memang tingkah lakunya yang seperti kemarin dilakukan kan memang sebetulnya nggak patut kalau kemudian dilakukan oleh seorang pendakwah ataupun dai, seorang ulama gitu kan, yang kemudian menjadi public figure dan menjadi contoh ya bagi kalangan muda, tentunya kalangan muda umat Islam ya ataupun umat Muslim ya. Contoh-contoh yang kemudian bisa merendahkan atau menghina orang yang mungkin lebih tua usianya gitu kan, bahkan kemudian ditertawakan gitu kan. Kita nggak ngerti karena memang kemudian di agama Islam sendiri referensi kita ada Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quranul Karim sangat jelas sekali bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman kemudian untuk menghina atau merendahkan hamba-hambanya yang lain, karena bisa jadi kemudian yang dihina itu lebih mulia dan lebih baik di hadapannya Allah SWT dibandingkan yang menghina. Dan ini memang kemudian tercermin jelas sekali ini hal tersebut dalam firman-Nya Allah SWT di surat Al-Hujurat ayat ke-11 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum
wala nisa'um min nisa'i asa ayakuna khairun minhun. Yang artinya sebagai berikut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kaum dari kalian menghina sekelompok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang kemudian dihina itu lebih baik ataupun lebih mulia posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang menghina. Dan janganlah kemudian sekelompok wanita di antara kalian menghina wanita-wanita lain, karena bisa jadi wanita yang dihina itu lebih baik ataupun lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang menghina. Ini sangat jelas sekali ya teman-teman dari ayat ke-11 dari surat Al-Hujurat, bahwasanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kemudian untuk merendahkan, menghina hamba-hambanya Allah yang lain, baik suatu kaum ataupun kemudian sekelompok wanita gitu kan. Dan juga menurut Nabi Muhammad SAW pun beritakan bahwasanya kalau bentuk daripada penghinaan atau perendahan hamba-hambanya Allah yang lain itu bisa jadi merupakan kezoliman, itu sangat berbahaya sekali ya, karena kezoliman itu merupakan kegelapan di yaumil akhir kelak gitu kan. Dan kezoliman ini salah satu yang patut harusnya seorang beriman itu takut, karena kezaliman itu seperti hutang ya, yaitu ketika seorang yang zolim pada orang yang dizolimi itu ketika kemudian berdoa, kemudian berkata-kata sesuatu dalam hatinya terhadap orang yang menzolimi, doanya tersebut nggak akan ada hijabnya. Artinya doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, even sekalipun orang tersebut adalah orang kafir. Ini sangat jelas sekali kalau kemudian pada orang-orang yang beriman, tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis. Sudah jelas sekali gitu kan. Alasannya mau apapun, mau bercanda atau apapun, ya nggak pantas kalau kemudian ada seorang kemudian merendahkan manusia yang lain. Even saya pikir juga nggak cukup, nggak usah perlu menjadi orang yang kemudian religius, orang-orang yang di jalanan pun, orang-orang yang kemudian orang-orang biasa seperti kita ini pun pastinya kalau melihat hal seperti itu pastinya juga kesal, benci gitu kan. Artinya memang hati kita juga nggak suka gitu kan, sekalipun kita itu bukan orang yang religius gitu kan, terhadap hal-hal yang bersifatnya merendahkan manusia yang lain. Dan ini saat ini memang saya pikir langkah positif, langkah yang tepat sekali dari Bapak Prabowo Subianto, dan sekali lagi itu menunjukkan jiwa kepemimpinan Pak Prabowo Subianto yang memang luar biasa. Dia memang kemudian tegas gitu kan, sebagai seorang dulu basicnya militer, dia sangat tegas sekali, nggak ada sifat yang kemudian melankolis yang kayaknya sedih-sedih ataupun gendol-gendoli. Ya sudah, kalau memang betul-betul melakukan kesalahan, bagus, kesatria kemudian untuk mengakui kesalahannya dan langkah udah cepat itu sebagai mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Dan memang kemudian Prabowo Subianto ketika ditanya di press conference oleh para wartawan akan segera kemudian mencari gantinya, dan saya pikir kemudian gantinya saya pikir adalah orang-orang yang the right man or the right place ya teman-teman, karena ini penting ini untuk Pak Prabowo Subianto dan seluruh kabinetnya. Satu kena, satu yang kemudian melakukan blunder-blunder, yang lain kemudian citranya akan rusak, sementara yang lain adalah kemudian bekerja keras untuk membangun dan citranya bagus di 2 bulan terakhir, 2 bulan perjalanan pemerintahan Pak Prabowo udah top ya gitu kan. Dan saya pikir memang kemudian jangan sampai kemudian memang orang-orang yang nggak tepat ini kita harapkan Pak Prabowo dalam memilih staf khususnya ini yang penggantinya Gus Miftah adalah kemudian the right man on the right place, orang-orang yang kemudian memiliki komitmen, memiliki kapasitas kemudian untuk menduduki jabatan tersebut ya teman-teman. Ini sangat penting sekali gitu kan, dan kita berharap kemudian yang mengganti nanti di posisi ini adalah kemudian orang yang netral dan orang yang betul-betul nanti tepat di posisinya, orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah itu obrolan kita yang jelas kemudian dari sikap ini, respon masyarakat sangat positif sekali, respon masyarakat sangat kemudian bangga, respon masyarakat kemudian yakin dengan komitmennya Pak dan ketegasannya Pak Prabowo. Kalau ada kemudian yang melakukan kesalahan, yang kesalahannya juga apalagi sampai menghina rakyat kecil, tentunya akan mendapatkan konsekuensi. Itu sepertinya mengundurkan diri, ya sudah diganti lagi dengan orang yang kemudian memang cocok pas di jabatan tersebut.
Itu aja obrolan kita, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.